Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Nika Cahya, NPM 2042455. Di sini saya akan menginterview guru bersama Ibu Nila Aplira, Sarjana Pendidikan, dengan mata kuliah Telaah Kurikulum, dan dosen pengampu Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pertanyaan pertama, Bu, apakah yang Anda bisa bagikan tentang kurikulum merdeka? Sejatinya kurikulum itu harusnya berubah setiap tahun sekali, harus kalau sudah lihat outputnya harus diubah, dievaluasi. Dan alhamdulillah kurikulum merdeka itu diserahkan oleh Pak Nadiem ya, dan oleh Pak Menteri. Jadi kurikulum merdeka yang dikenalkan oleh Pak Nadiem itu masih sangat lain di kurikulum zaman Pak Nadiem ini, menteri yang selanjutnya. Tapi ada perbedaan pada sisi yang disebut dengan kurikulum nasional. Kalau itu yang diterapkan sudah kurikulum nasional dengan kontekstual itu maksudnya materi itu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi dia langsung bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kontekstual dan bisa pada studi itu kurikulum merdeka. Untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana pandangan Ibu setelah menerapkan kurikulum merdeka? Sebenarnya hampir sama seperti kurikulum itu, tergantung bagaimana gurunya itu bisa mau berubah. Nah, sebenarnya kalaupun kurikulum apapun sudah bisa pun, tapi gurunya tidak mau berubah, gurunya tidak mau mengikuti beradaptasi, tidak mau mengikuti perkembangan zaman, tidak mau dia ini percuma. Jadi apapun kurikulum itu bagus. Ada yang tahu yang itu kurikulum itu harus ada seperti ada aku ini kurikulum ini loh. Jadi sesuai dengan zaman, makanya adalah kurikulum mereka. Jadi zamannya harus seperti itu. Jadi tidak ada yang lebih bagus atau yang lebih jelek sebenarnya. Semuanya bagus. Tapi untuk kurikulum mereka itu sesuai dengan zaman sekarang. Jadi harus berkembang. Anak sekarang uji dan apa ini lebih kritis. Nah, jadi harus kontekstual. Harus ini berguna nggak bagi aku belajar ini, cocok nggak aku gitu kalau dari sekarang. Kita sehari-hari dia males belajar, jadi harus jadi kontekstual. Jadi adanya kurikulum merdeka ini itu menjadi kami untuk menghandle semua keinginan. Yaitu perbedaan mendasar apa yang Ibu rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka? Kalau secara teknisnya banyak perbedaan ya, seperti administrasinya berbeda. Kalau dulu tidak belum ada modul aja, sekarang ada modul aja. Kalau dulu tidak ada CP, sekarang ada CP, ada ATP, ada TP, semacam itu administrasinya ya. Nah, tapi kalau untuk pengajaran, tadi kata kalau kurikulum itu mengikuti perkembangan zaman. Kalau zaman dulu mungkin anak-anaknya guru-guru itu bisa mendidik anak pada saat itu, pada zaman itu. Kalau kurikulum merdeka memenuhi kebutuhan anak pada saat ini, pas zamannya seperti itu. Keempat, itu apakah yang Ibu sukai dari implementasi kurikulum merdeka? Kontekstualnya itu. Kontekstual itu sangat bagus sekali. Anak mengeksplor kebutuhan anak itu. Jadi eksplor apa mengeksplor anak
lebih ke proyeknya, lebih ke memfasilitasi karena ada jamnya, jam untuk proyek itu, sehingga anak potensi anak itu bisa berkembang. Nah itu Pertanyaan kelima itu bagaimana menurut Ibu tentang book reading? dari zaman dulu yang sudah ada, zaman itu ada pendekatan dalam semua metode, semua pendekatan, semua model pembelajaran itu fokusnya ke peserta didik, secara murid, fokusnya ke semua murid. Nah, jadi dalam ini kalau didik itu digali lagi, nah jadi digali lagi dengan semua yang kita lakukan, model apapun yang kita berikan kepada pembelajaran pada anak itu hasilnya outputnya itu lebih bermanfaat. Nah, anak itu bukan hanya bermanfaat saja, mulai dari besar dan sedar. Kalau dia tuh masalah ini butuh ilmu ini, sudah sadar guna ilmu, dia melakukannya dengan senang hati, bergembira. Ibu tentang ini kebiasaan anak Indonesia Bagus ya, sama seperti program belajar Pancasila kemarin itu lebih dikembangkan lagi ya. Ada 7 kebiasaan anak itu masuk akan meeting, terus asal juga lebih cepat, gitu, belajar bermasyarakat, semua itu sebenarnya bagus. Karena anak sekarang itu penting, karena anak zaman sekarang itu lebih individualisme, jadi kurang sosial, jadi terus lebih ke egosentris, karena sibuk dari hatinya sendiri, jadi lebih sudah tahu kan game sampai begadang gitu. Terus keinginan belajar respon ini kapan itu agak kurang, kan bagus, bahkan ada sekolah ada jurnalnya, jadi kami mengawasi kebiasaan ada jurnal, jadi ada itu mengisi jurnal bahwa kalau dia sholat enggak, sholat subuh enggak, bangun pagi enggak, makan sangat gizi enggak. Selain ketujuh, apakah Ibu terlibat pada kelompok belajar atau organisasi seperti yayasan atau BSM, bantu guru belajar lagi atau PJBL atau lainnya? Kalau di kami khususnya kecamatan ini itu ada namanya KKG, ya, ada KKG, ada KBBMP, ya seperti itu mereka terus ada organisasi kedua itu saja. Jadi misalnya di KKG itu kami berkolaborasi tentang pembelajaran, terus metode-metode yang terbarukan, tentang cara pembuatan soal, terus cara penyampaian materi yang baik, ya pembelajaran seperti itu. Itu kalau yang SD Pertanyaan ke-8, menurut Ibu seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca untuk mendukung profesionalitasnya? kalau saya sangat suka baca, terutama dari dulu dari kecil saya sudah baca koleksi novel, penting sekali sebenarnya. Nah, guru bagi kalian ya, untuk kalian ada ibu baca itu beda dengan baca HP, beda. Jadi baca itu ada proses berpikir. Nah, kalau kita lihat video itu tidak ada proses berpikir, ada proses berpikir tapi lebih instan. Sehingga kalau instan durasi kalau membaca itu ada proses berpikir, proses memahami, sehingga itu biasa berpikir. Pertanyaan ke-9, menurut Ibu seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis seperti buku atau artikel atau tulisan-tulisannya di media digital? Berbahasa itu ada sesuatu membaca, menulis, ya, berbicara depan orang banyak, ya, menyimak, seperti itu. Nah, yang tadi ditanyakan adalah menulis. Nah, menulis ini kemampuan kalau kita
pentingkah menulis? Penting, penting. Dan diusahakan walaupun belum aktif dalam penulisan di media sosial, di media apa digital, tulis untuk di sini saya diary, membuat puisi, membuat puisi, itu sangat penting. Melatih kita tadi semuanya yang kita lakukan keterampilan berbahasa itu membutuhkan proses berpikir. Nah, kalau proses berpikir itu biasa, kan tadi dia proses berpikir itu akan menimbulkan inovatif. Nah, inovatif itu penting bagi guru untuk menyalurkannya kepada anak. Kedua itu, apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi untuk membantu kami mahasiswa dalam mencintai profesi ini? Pengalaman banyak sih, 20 tahun itu banyak susah senang banget dari zaman ibu ngajar di pedalaman itu sangat memberikan pengalaman yang berharga bagi ibu. Jadi mengajar tahun 2006 masih 20 tahun di daerah terpencil, tanpa listrik, tanpa sinyal, tanpa jalan. Nah, itu bayangkan, itu pengalaman yang sangat berharga bagi ibu. Bagaimana bisa menghandle anak-anak yang di desa jauh, terpencil, tertinggal dan terpencil, yang bukan hanya pembelajaran ilmu pengetahuan saja, tapi pendidikan pola hidup mereka yang tidak mandil, yang tidak datang ke sekolah jam berapa, pulang seenaknya, mau sekolah mau itu. Dan ibu begini menghadapi anak-anak di daerah begini, menghadapi desa itu begini, menghadapi anak di tengah kota begini, itu memberikan pengalaman. Nah, bagi kalian, bagi anak mahasiswa yang calon guru, namanya guru itu sebenarnya panggilan jiwa. Nah, guru itu panggilan jiwa, bukan guru itu bukan profesi yang sifatnya ekonomis. Pertanyaan ke-11 yuk, apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk kami mahasiswa dalam menjalani pendidikan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab ke depannya? Banyak, tapi lebih ke novel. Itu ada novel dari JSK Khairan, itu juga bagus, tentang perjuangan anak untuk menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu dan memperbaiki derajat orang tua melalui pendidikan. Nah, sepatu ayah dan ibu. Itu boleh kalian lihat lihat di JS Khairan. Ya, Khairan ya. Ini ada beberapa novel, ada satu lagi dari Lia juga ada apa yang kemarin baca. Dari Lia itu ada beberapa, biasanya ke novel. Terus kalau untuk buku inspiratif banyak sih, buku komunikasi ada masyarakat, ada komunikasi efektif, ada banyak sekali sih. Biasanya novel lebih banyak. Pertanyaan ke-12 itu, keterampilan apa yang Ibu sarankan untuk kami mahasiswa pelajari agar menjadi guru ideal? Jadi guru itu harus punya kompetensi dan keterampilan. Keterampilan itu lebih mendasar, lebih luasnya, lebih spesifik. Kalau yang kompetensi itu menyeluruh, lebih luas ya. Jadi ada 4 kompetensi. Yang pertama kali pedagogi. Kalau nggak ada pedagogi gimana mau ngajar? Pedagogi itu cuma kompetensi kita menyalurkan ilmu kepada orang lain. Nah, jadi ilmu yang bisa mentransfer ilmu kepada anak didik, beda dengan andragogi. Kalau andragogi dari ibu nih ngajarin kalian, itu disebut andragogi. Kalau andragogi ada teknik-tekniknya. Nah, kalau pedagogi ada tekniknya pula. Nah, kalau guru harus menguasai kompetensi pedagogi. Guru SD, SMP, SMA harus gitu. Beda dengan mengajarkan orang biasa, mengajarkan orang lain. Beda penerapannya, tekniknya, ya caranya seperti beda. Itu yang pertama, pedagogi dulu. Apa itu pedagogi kan? Bisa paham? Ya, jadi pedagogi itu cara kita handle anak, mengetahui kebutuhan anak, ya. Gimana caranya mengkondisikan anak, bagaimana cara kita mentransferkan materi itu sampai ke anak, ya. Bagaimana kita caranya memilih
eh, dari suara saja, mimik muka, suara, tulisan, apapun yang kita lakukan itu adalah ilmu yang akan diserahkan. Cara kita menulis dalam papan tulis itu pedagogi loh. Cara menulis di papan tulis itu mulai awalnya dari mana dulu, itu udah sembarangan, itu sih pedagogi. Terus cara ngomong sama anak-anak dengan intonasi yang bagaimana, itu pedagogi. Intonasi, penekanan kalau untuk refleksi, penekanan untuk apa, kesimpulan pembelajaran itu berbeda dengan cara kita mengajarkan materi. Terus kita balik yang kedua, pribadi, kompetensi pribadi. Kompetensi pribadi kita, pribadi kita, gimana pembawaan kita, ya, bagaimana kita membawa diri kita di sekolah, di masyarakat, di rumah, bagaimana membawa diri kita kepada anak-anak, sesuai dengan zamannya, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu juga kita ketinggalan jauh, harus kita mengerti. Terus kita juga tahu tempatnya kita mana, kalau tempatnya kita itu menasehati, kalau tempatnya kita untuk bisa jadi ibu, bisa jadi kakak, bisa jadi teman, kita udah tahu tempatnya itu memang pribadi kita. Terus ada lagi kompetensi sosial. Itu bilang tadi bagaimana cara meningkatkan kompetensi sosial. Tadi membaca, menulis, cara menulis itu penting. Ya, semakin baik keterampilan berbicara kita, itu akan meningkatkan kompetensi sosial. Salah. Terus ada satu lagi yang paling penting, profesional itu profesional itu maksudnya kita menguasai benar tentang metode pembelajaran, pendekatan, kurikulum, ilustrasi itu jam masuk kapan, jam keluar kapan, terus kita tahu keilmuannya, ngajar matematika harus tahu ilmunya, tingkat dasar, tingkat lanjut, ngajar bahasa Indonesia harus tahu ilmunya, itu profesional.